Ini adalah video terakhir dari Ngabuburit Nanya-Nanya sepanjang bulan Ramadan. Di channel YouTube Raditya Dika ini kami bikin tayangnya pas ngabuburit atau kalau pas lagi ada sesi makan-makannya kita setelah berbuka kita tayangnya. Bedanya dari sebelumnya, dari konten rutin kami biasanya di studio, sekarang kita di area luar. Dan tamunya yang nanya, bukan gua aja yang nanya. Nah, ketika berapa hari lalu ya? Mungkin sekitar 3-4 hari yang lalu ketika lagi main IG, gua ngeliat di feed gua itu ada Sunpras di sini. Seorang stand up comedian dari Jogja. Gua follow Sunpras karena kontennya seru. Belajar stand up bareng-bareng ya. Betul sekali Bang Ade. Suka bikin rangkuman, suka bikin tips-tips buat komika-komika stand up comedy ini baru mulai juga ataupun udah lama. Sering ngeposting kalau saya diundang di Ngabuburit Nanya-Nanya mau nanya apa. Terus gue lihat kan, wah bagus lagi ininya pertanyaan-pertanyaannya. Terus gue tuh di rumah mikir Sunpras, lu kan di Jogja kan, iya, lu kan di Jogja. Terus gue mikir gue jawabnya gimana ya. Tadinya gue mau jawab langsung, gue kirimin voice note, tapi kayaknya sayang juga ya, soalnya pertanyaan bagus-bagus. Nah, tadi mau gue bacain di sini ya, di video terakhir nih. Sekalian ada pertanyaan lain atau apa, nanti gue jawabin di sini. Gue mikir, kenapa nggak sekalian aja lah, lo bawa ke sini kali ya, gue bawa lo ke sini ya gitu ya. Akhirnya udah Sunpras datang ke sini dari Jogja langsung kita impor. Langsung kita impor. Tapi memang konten lo tuh seru sih. Terima kasih Bang Radit. Karena jarang ada stand up comedian ngebahas stand up comedy dari sisi teknis dan rapih dan berkala gitu. Sebelum ke pertanyaan gue mau tahu dulu lo kenapa arahan konten lo ke situ? Nah itu. Jadi kan di Jogja alhamdulillahnya banyak abang-abangan komunitas gitu yang udah sukses masuk ke Suci segala macam di Jogja. Ya, terus kami yang junior-junior dapat ilmu dari mereka. Oke. Nah, ketika sudah di atas 2016 segala macam, abang-abangan ini, mas-mas ini pindah ke Jakarta. Pada cabut. Siapa salah satu siapa sih? Hifzi Goyil, Mas Hifzi. Terus Benedio. Mukti masih di sana ya? Mukti masih bolak-balik. Bene ya betul. Ya, terus ya Mamat, Ali Akbar dan segala macam. Nah, ketika udah ke sana, kemudian cuman aku nih yang dalam tanda kutip senior karena aku gabungnya 2012 Bang Radit. Oke, termasuk awal juga tuh. Iya, 2012. Kemudian masih di Jogja kan. Tandanya kan emang tidak kemana-mana kan sekarang. 2012 masih di Jogja, oke. Nah kemudian banyak nih teman-teman yang baru masuk segala macam. Nah karena di Jogja ada hari sharing tiap hari Selasa. Tiap hari Selasa tuh 5, 6 baru terus. Nah kebetulan aku yang dapat banyak ilmunya dari mas-mas, aku yang meneruskan ilmu itu. Oke. Tapi karena tiap minggu datangnya banyak, lama-lama capek Bang Radit. Iya bener juga sih. Karena kadang pertanyaan sama. Iya dan berulang. Nah awalnya itu aku bikin modul dari Stand Up Indo Jogja. Jadi labelnya Stand Up Indo Jogja. Modul singkat isinya bagaimana kenapa orang ketawa, teknik stand up gitu-gitu, 2 halaman. Jadi kalau datang, nih baca dulu aja. Nanti kalau ada bingung tanya. Nah, awalnya gitu. Oke. Pertanyaan makin rumit dan makin berulang juga, akhirnya aku bikin lah si konten ini di Instagram. Oh bagus sih, seru banget. Ada yang kesenggol-senggol gak? Karena kan lo bilang kalau lo gak maju-maju terus stop ngomongin karir orang. Kayak dia gini, dia gitu, fokus ke diri sendiri. Itu banyak yang kena gak tuh? Nah uniknya nih Bang Radit, kontenku ini dibuat nyenggol oleh teman-teman senior di komunitas lain. Jadi mereka nge-share di story, nge-tag, dengerin nih. Tapi kan memang kadang gitu ya, orang karirnya udah kita udah lebih lama daripada orang lain, tapi dia dapat job mulu. Jatuhnya kita ngeledek-ledekin, ngomongin orang, gosipin orang. Dia dapat karena ini. Tapi jarang ada yang gue tuh salahnya apa ya gitu kali ya. Iya betul. Akhirnya yang teman-teman yang di komunitas pada ngetek-ngetek itu, ngetek juniornya lah, ngetek temennya, nih baca. Jangan kira aku nih
ngomongin kamu nih karena benci. Enggak nih, orang lain juga ada yang iya. begini. Ternyata tuh problem banyak orang ya. Iya, Gitu ya. gitu. Oke, Sunplus juga bantuin bikin logo Cerita Sialku. Betul sekali. Wah, itu bagus banget tuh. Kan lo bikin kayak retak gitu kan? Iya, betul. Filosofi sial ya. Iya, karena kan mikirnya ketika dapat briefnya Cerita Sialku nih apa ya? Karena image sial itu adalah entah kaca pecah, terus apa namanya frame jatuh terus kemudian retak. Nah itu yang akhirnya diambil untuk logo Cerita Sialku. Oke, tapi emang lo graphic designer apa gimana? Iya, freelance Bang Radit. Oh, freelance? Iya. Jualan di website juga kah atau? Lebih banyaknya dapat project dari teman-teman bikin poster ke aku. Oh, oke. Berarti nggak pakai Fiverr gitu nggak? Enggak pakai. Mari kita masuk ke pertanyaan Sunpras. Iya, ini. Sikat Sunpras. Yang sudah saya siapkan. Kalau boleh tahu Bang Radit ini besok yang Cerita Sialku yang 2 kota itu show ke berapa? 60 dan 61. Nah 60 dan 61. Sudah 61 show. Kalau nulisnya 30 kalau nggak salah. Iya itu makanya kayaknya lebih harusnya lebih. Nah 61. Itu 61. Gimana caranya Bang Radit ngejaga excitement terus emosi pembawaan? Karena kan kalau ya aku sih mungkin di show ke 10 atau mungkin ke show ke 15 tuh kayak ada rasa yang hilang gitu-gitu yang membawakan materi yang sama. Nah itu cara Bang Radit tetap sama tuh. Pertama kan lu tahu gak sih kalau awal-awal kita stand up itu hal pertama yang kita selalu bilang ke orang jangan trying to be funny kan. Iya. Karena kan mindset kita termasuk pada awal-awal adalah stand up komedi nih lucu kocak gitu kan. Nah persoalannya ketika di atas panggung ketika kita mengkocakkan diri itu malah orang jadi off gitu kan. Iya. Sehingga ekstrapolasi dari pemikiran itu adalah berarti panggung stand up comedy itu sebenarnya bukan buat berkomedi kalau buat gua kan. Okay. Panggung stand up comedy adalah tempat gua cerita dan supaya orang mau dengerin ceritanya itu harus lucu. Okay. Dalam bentuk argumen apapun yang berangkat dari kegelisahan gua. Sebel sama istri gua nggak suka anak gua kayak gini. Kenapa sih kok istri gua suka banget sama aktor Korea ABC? Which is lo nonton show-nya juga. Iya, kan? betul. Kenapa sih umur sekarang by the way Sunpras, gue dari dokter, gue sebelum ketemu lo, ketemu 2 dokter spesialis. Apa aja tuh? Ada masalah-masalah baru. Masalah-masalah baru lah, gue nggak ngerti gue nih umur-umur kayak gini. Nah kan kesel kan, badan kita udah nggak sama gitu. Makanya gue ceritain, gue berargumen atau gue curhat supaya orang mau denger gue balut dengan komedi. Nah sehingga lo sering ngerasa nggak sih kayak kalau lu kumpul sama orang, kayak kemarin aja kita ada makan-makan kru Cerita Sialku, abis itu kita ngumpul di saung, ya kan? Sampai kalau anak-anak sampai jam berapa ya? Jam 3 pagi ya? Jam 3 pagi, kalau gua cabut jam 11, jam 1. Ada orang baru datang nongkrong sama kita. Lu pernah ngalamin gini kan? Nih gua ngalamin soalnya kemarin pas acara di sini. Ada cerita anekdot yang kita ulang-ulang terus. Kayak misalnya lagi nongkrong terus ada si siapa, tahu nggak cerita gue ketemu sama Daniel si produser musik gue lagi ada di situ nongkrong gue. Wah itu aneh banget gue lagi gini. Nanti kita sama tongkrongan yang lain lagi ada dia juga atau kayak gimana. Gue juga pernah lagi waktu sama Daniel gitu. Nah pernah ngalamin ada anekdot apa ketemu pacar lo, atau pengalaman bikin malu depan mertua. Iya, model-model itu kan anekdot yang nongkrong terus kita cerita kan. Itu kan sering kan? Iya. Kemarin pas lagi nongkrong itu soal Yono Bakri telat. Pas lagi syuting komedi kacau tuh, Yono Bakri telat sampai datang nangis depan gua, di motor juga nangis, diceritain lagi di situ, di saung itu. Cerita Yono Bakri telat itu karena ada Yononya juga kan kemarin. Cerita Yono Bakri telat itu juga pernah diceritakan di backstage acara apa. Bersama teman yang lain sama pas lagi Dayono juga. Kalau lo pikirin, kita kan gak ada bosan-bosannya itu. Ngerti gak maksud gue? Kita kan gak ada bosan-bosannya menceritakan kejadian Yono telat nih, misalnya ya kata lo Yono telat. Untuk kita ceritain tongkrongan ini atau di pertemanan ini gitu. Nah, gimana caranya naik ke atas panggung itu nggak bosan? Maka kita harus percaya bahwa cerita ini nih, cerita yang gue bawa itu seseru itu buat gue. Berarti buat Bang Raditnya, bukan dalam hal penonton ini baru dan belum pernah dengar, tapi kayak
aku juga excited nih untuk ngebawain ini gitu. Oh, maksudnya karena gue tahu ada penonton yang belum pernah denger. Iya, mungkin ada perasaan kayak, duh orang kena nggak ya apa segala macem yang gitu-gitu. Oh, iya. Nah, yang pertama adalah cerita ini memang menarik untuk gue ceritain. Jadi di kepala gue harus itu dulu. Makanya sesi development harus sepenting itu. Karena kalau dia tidak terlalu menarik di development, kita pasti buang. Ada rasa yang nggak seru gitu. Oh, ada itunya berarti Bang. Maksudnya yang di development, yang kemudian tidak dibawakan di set, itu dibuang karena ada rasa udah nggak seru lagi gitu. Oh, ada gitunya. Iya. Berarti itu yang best of the best, bener-bener yang dari development. Iya. Pasti. Kan development gue bisa 2,5 jam materinya. Sampai waktu itu kita 2 kali sesi 3 jam materi development gue. Yang dipakai cuma sejam lebih dikit. Nah yang lucu adalah cerita sebelku. Lo bayangin nih, cerita cintaku 2 ya. Cerita cintaku 2 yang habis pandemi itu 55 show. 55 show. Okay. Ini Pak, 61 show. 61 show. Okay. Cerita sebelku itu 48. 48. Okay. Kok bisa dari cerita cintaku yang sudah serame itu pada sold out, bikin cerita sebelku cuman 48? Kan pernah 55. Oh, ya. Kenapa lu nggak minimal 55? Orang ini aja 61. Okay. Jawabannya adalah karena cerita sebelku ketika di Balikpapan ya, setelah main di Balikpapan, gue ngerasa udah nggak enak dibawainnya. Maksudnya artinya udah ngerasa kayaknya nggak sepenting itu deh gue ceritain. Karena gue nyeritain anak gue. Gue cerita si Aca, anak gue tuh pendiem. Makanya gue jolakin profesor apa gitu kan. Nah, ketika menjelang ke Balikpapan dan setelah show terakhir di Balikpapan kan si Puput, si tim event gue nanya mau lanjut nggak gitu. Pecah di Balikpapan, pecah, rame, orang semua pada ketawa. Cuman begitu turun dari situ gue ngerasa, tapi Aca udah nggak sependiam itu. Gitu. Jadi untuk setelah Balikpapan gue lanjut, kan biasanya gue nge-batch tuh ininya, jualannya. 10 kota, 15 kota, 5 kota kan gue nge-batch tuh kalau lihat cara gue jualan kan gitu. Nah batch terakhir kan di Balikpapan nih, Balikpapan selesai main, mau lanjut lagi nggak? 4 kota lagi. Aduh materinya kayaknya udah nggak ini deh. Udah nggak deket sama gue gitu loh. Kayak ngomongin anak gue pendiam gini, padahal anaknya enggak. Berarti jatuhnya nggak jujur. Iya. Walaupun bisa gue bungkus ya. Kayak misalnya anak gue dulu pendiam banget. Anak gue waktu lahir sampai umur 3 bulan dia jarang ngomong. Meskipun sekarang sering ngomong. Nah waktu dia jarang ngomong kan masih bisa dong. Masih bisa. Biar tetap jujur ya. Iya. Biar tetap jujur masih bisa. Tapi kayaknya gue mau ngomongin yang lain. Ini deh yang dia sekarang yang ini. Sekarang deh. ini. Gitu sih. Berarti akhirnya bikin cerita set baru. Iya cerita sialku ini. Which is gue ngomongin soal anak gue di sepertiga terakhir kan. Iya. Itu gara-gara itu. Nah artinya kalau materi lo semenyenangkan itu untuk lo ceritakan karena lo merasa itu penting, argumen yang lo bawa ke panggung itu sepenting itu untuk lo bilang bahwa istri itu ini, anak itu ini, maka lo jadi nggak sabar buat naik untuk segera menceritakan itu, sehingga perasaan ini udah berulang kali, ini udah ini, itu hilang semuanya, karena tertutup oleh perasaan orang harus buruan denger karena ini seru gitu. Wah, ini juga waktunya takutnya kalau besok-besok udah nggak, udah nggak ada excitement itu lagi ketika tampil. Betul. Maksudnya harus sekarang juga gitu kan? Iya. Betul. Ini kayak abis cerita sialku kan abis ini selesai kan? Ya gue development lagi aja, nyari-nyari cerita lagi, ngembangin lagi gitu. Apa yang lagi dekat sama gue? Nah, yang kedua nyambung ini Bang Radit. Apa tuh? Mereka kan mencari cerita yang menarik. Nah, gimana cara memilahnya Bang Radit? Karena kan Bang Radit mungkin ya hidup setelah cerita sialku bikin set sampai sekarang kan ada kejadian-kejadian event-event gitu. Nah, memilah untuk itu bisa masuk ke dalam set. Itu gimana? Kadang kalau aku sendiri tuh ada yang kayak ini seru nggak ya? Atau misalnya ini menarik nggak ya? Padahal mungkin teman ada yang bilang udah itu ceritain aja itu bagus gitu. Tapi aku yang sendiri kayaknya kok enggak lagi ya gitu. Oke. Nah, contoh ya gini.
Sebelum milah kan harus dikumpulin. Iya. Oke. Dikumpulinnya dulu. Lu udah tau metode gue kalau ngumpulin? Yang pakai jurnal 1 kalimat. Iya, setiap hari. Homework for life. Iya, Homework for life dari Storyworthy. Itu 1 kalimat gue kumpulin. Lalu ketika udah mau development baru cari dari kalimat itu mana yang bisa memantik kegelisahan untuk dijadikan premis dalam bentuk argumen. Memilahnya gimana? Ambil sebanyak-banyaknya seragu-ragunya ketika lagi development. Kayaknya ini nggak bisa deh. Taruh aja. Kayaknya ini masih nggak lucu deh. Taruh aja. Kayaknya orang lain ngerasa ini nggak sepenting aku deh. Tadi kan. Nggak apa-apa, taruh aja. Pembuktiannya di mana? Ketika lagi development. Di depan orang development, nanti orangnya ngerasa kayak, ini kayaknya nggak ini bang, apa segala macam. Pas open mic, mata orang udah mulai gini-gini. Oke. Dia cuman nonton hanya untuk nonton, bukan engage. Biasanya itu ngetesnya bahwa apakah cerita yang ini relate apa enggak gitu. Tapi ada cara yang buat gue lebih menarik. Cari payung kegelisahannya yang semua orang bisa berbagi bersama-sama. Oke. Contohnya kayak misalnya cerita gue soal anak gue takut naik pesawat lah. Itu gue bisa payungin dengan, mungkin gak semua orang pernah bawa anaknya naik pesawat. Ya. Tapi gue bisa payungin dengan premis bahwa lu suka ngerasa takut gak sih? Lu ketika punya anak lu harus lebih berani daripada anak lu. Meskipun di situasi yang lu juga takut. Ya. Nah itu payung kegelisahan yang menyelimuti cerita itu. Jadi kalau pertanyaan lu, gue punya cerita nih, orang peduli gak ya sama cerita gue? Cari payung yang di bagian mana orang pedulinya. Peduli. Oke. Berarti nanti ketika semua penonton ngerasa, aduh, aku juga berbagi keresahan yang sama, baru masuk ke cerita pribadi. Ceritanya. Kayak gitu. Oke. Kayak di materi baru gua yang Anissa ketemu idola lah, katakanlah gitu ya, tanpa harus ngomong materinya ya. Anissa ketemu idola, payungnya adalah suami akan melakukan apapun ketika istrinya minta, atas dasar menyenangkan istrinya. Itu kan payung. Kan gak semua suami punya istri yang ketemu idola. Iya. Istri ketemu idola itu cerita yang seru buat gua. Iya. Yang ada argumennya, ada kegelisahan, itu ceritanya. Tapi kalau lo bawanya langsung kemarin gini-gini, itu jadi cerita lucu, bukan dalam konteks stand up yang lebih rapih gitu. Lebih rapih, ya. Itu sih kira-kira. Make sense gak tapi? Make sense. Karena juga kalau misalnya ngelihat di open mic komunitas juga kadang ada yang gini Bang Radit. Jadi ketika dia tampil tuh, karena kita nggak tahu dia siapa, tapi dia langsung berargumen. Ketika kita yang nonton kayak, kamu tuh siapa ya, kok tiba-tiba langsung berargumen begitu? Apa misalnya? Tanpa nggak ngasih konteksnya gitu. Misal yang ngomongin soal yang lagi rame, misal tentang korupsi apa segala macam. Tapi dia tidak memperkenalkan dirinya sendiri atau kayak nggak berikan itu. Langsung tiba-tiba argumen, penonton jadi agak kaget, agak kayak, ini siapa kok berani gini gitu. Kecuali kalau misalkan dia sebelumnya cerita kalau ada korupsi di hal yang kecil, kemudian bahas yang gede segala macam tuh kadang itu intensi komiknya juga. Kadang komik tuh punya intensi bukan untuk kegelisahan, keresahan yang dibalut dengan komedik, tapi untuk ngagetin. Which is banyak juga tuh. Naik panggung buat ngagetin dulu nih. Langsung ngomong kasar, atau tadi contohnya ngomongnya lagi rame tapi langsung smashnya punchline langsung gimana banget. Kadang intensinya juga gitu. Nah makanya kadang-kadang kalau gue ngobrol sama komik ya niat lo naik panggung tuh apa, itu dulu tuh. Kalau niatnya naik panggung untuk terkenal, gue pengen terkenal, pengen kaya, apa yang dibawa ke panggung akan kesana-sana juga. Niatnya entah untuk terkenal, entah untuk apa. Jadi kayak gimana caranya biar aku terkenal lebih cepat? Iya, terkenal lebih cepat. Pakai gimmick apa? Pakai ngomong kasar kayak apa? Shocking komedi shocking yang kayak gimana supaya gara-gara ini gue terkenal dan kaya gitu misalnya. Itu intensi panggung itu akan berasa banget. Nah makanya kalau kita lihat spesialnya Abdur lah, itu kan berasa dari hati gitu. Maksud gue ngeliat mata dia aja berasa gitu, apa yang dia sampaikan memang dia peduliin. Sehingga ngikutinnya enak banget. Nontonin Abdur tuh kayak, aduh enak banget ya nontoninnya gitu ya. Kita nggak sadar bahwa kita lagi diseret sama argumen, sama opini, sama cerita-cerita dia. Nah
esensinya panggung itu menurut gue adalah tempat lo menjadi diri sendiri. Karena di tempat lain lo gak didengerin. Oh iya, betul. Betul. Iya kan? Betul. Nah makanya ketika kita setulus, seresah dan seapa adanya itu, mata orang lengket. Karena setiap orang pasti ngerasa gue juga pengen punya tempat kayak dia. Makanya itu yang dibilang relate gitu. Iya lagi, gue juga lagi. Oh iya gue kayak gitu lagi. Atau kita lagi stand up ngomong ke istrinya, tuh denger tuh. Karena ada perwakilan itu. Nah perwakilan itu bisa didapatkan dengan argumen yang relate. Yang mana payungnya tadi di awal. Iya. Bahkan seaneh lo pernah diculik alien aja, masih bisa tuh dipayungin tuh. Lo lagi jemur baju tiba-tiba dibawa ke planet Mars gitu. Bisa aja lo pakai argumen bahwa gue tuh paling males ya kalau misalnya punya hobi terus digangguin. Pengen deh gue punya waktu sendirian gitu. Kayak kemarin gue diculik alien pas lagi gitu. Tapi kan kalau lo maju terus bilang, kemarin gue dibawa ke Mars. Apa? Gue berpihaknya, gue menyimak lo dengan cara apa nih? Oh ini cerita kocak nih gitu. Yang mana sebenarnya menjawab banyak teman-teman juga yang nanya ke aku tuh, sebenarnya komedi Firza Logika tuh boleh apa enggak? Itu. Yang materi apa? Firza lu juara kalau yang lain buah naga tuh. Emang boleh ya komedi begitu gitu? Iya. Kalau ditanya boleh apa enggak, gua kebetulan termasuk stand up comedian yang memperbolehkan banyak hal. Kalau ditanya boleh apa enggak. Tapi ada teman-teman lain yang bilang enggak boleh. Kalau gua kebetulan selama ada penonton, materi dan panggung, buat gua boleh. Cuman Firza ini contoh yang menarik ya. Kan argumen-argumennya adalah komedi itu katanya kejujuran. Apa yang ditampilkan Firza adalah kebohongan, ya kan? Dipatok burung pemakan bangkai lagi naik motor, ya kan? Believability. Kan kita diajarin dari dulu gitu, harus believable gitu. Ya, dia tuh percaya itu terjadi. Atau selama ini benar tapi kita aja nggak percaya. Believability itu artinya komikanya bisa memperlihatkan bahwa itu terjadi. Believability itu di situ menurut gue. Kalau gue bisa memperlihatkan gue bener-bener diculik alien, mungkin masih bisa juga di seperti Firza. Tapi artinya si penampil believe kalau itu kejadian gitu. Nah, Firza tuh ada argumen tahu sebenarnya. Iya, aku tuh juga percaya itu karena untuk bisa ke situ tuh depannya harus bener, karena kalau nggak bener pure dianggap orang aneh aja di atas panggung. Kalau kita lihat di panggung, argumen-argumen dia jelas kok bahwa Bang Radit bilang punchline gue ketebak. Itu kan argumen. Terus dia ngeluarin api. Gak ketebak lagi. Bayang gak kalau dia datang tanpa argumen? Datang bawa api. Buz, itu apa? Lu ngapain? Lu mau ngapain? Tapi artinya gue selalu percaya payung kegelisahan yang ngebuka materi lo itu akan menentukan penonton mau nonton apa enggak gitu. Oke. Seaneh apapun isi materinya menurut gue sih. Siap. Gitu kira-kira. Lanjut Bang Radit. Boleh. Kalau mau elaborasi juga boleh sih. Iya, itu sih karena juga banyak teman-teman yang tadi kayak ngelihat ini, karena biasanya kan kalau entah di Suci atau kompetisi lain tuh kadang juga kalau di daerah tuh bisa nge-shifting genre komedi tertentu gitu. Misalnya kayak kalau zamannya Hifzi Koir waktu di Suci, waktu di Suci 4 itu di Jogja dan di sekitarnya tuh ada beberapa komika yang memulai dengan ustad-ustadan. Secara nada. Secara ini. Iya, karena ngelihat patokannya, oh nih Hifzi Koir aja lucu begini. Tanpa ngelihat bahwa background si komikanya seperti apa, terus latar belakangnya, terus apa segala macam, referensi gitu-gitu yang dicerna si komika dan dikiranya mentah-mentah, termasuk yang Firza di Jogja udah mulai banyak. Maksudnya udah mulai kayak bisa kayak sharing gitu, Mas aku pengen kayak Firza gimana ya gitu. Pertanyaannya itu. Iya, pertanyaannya saya pengen jadi kayak Firza. Iya, maksudnya kan aku belum sempat ngobrol sama Firza. Yang bisa aku kasih tahu ya kepala minimal kebentur 2 kali gitu. Minimal pernah minum oli gitu-gitu dulu aja. Baru bisa. Tapi kata si Panji dia gak kayak gitu dulu ya. Iya. Jadi burung hantu atau apa materi-materi dia. Cuman ya Firza tuh refreshing. Gue suka ngeliat yang fresh gitu sih.
Di luar dari aneh apa enggak, nulisnya gimana, berapa lama bisa ke-maintain, ke-sustain dengan gaya komedi kayak gitu, di luar itu semua ya. Seneng sih ngeliat si Firza juga sih. Firza, Fajar Mukti, Aldo tuh ya bagus. Fresh gitu kan, maksudnya yang di atas sombong terus ke bawah gitu, tapi ya tetap masih bisa diterima teman-teman. Bagus. Cara dia ngambil point of view di atas panggung tuh bagus si Aldo. Betul, BUMN sombong. Si Fajar Mukti juga bagus. Tiga-tiganya bagus-bagus sih. Rizky apalagi. Rizky tuh contoh pure hati sih menurut gue. Sama kerja keras itu kelihatan banget sih. Iya, di atas panggung hatinya ditaruh. Terus dia biarkan pengalaman dia berapa tuh 13 tahun itu membawa dia di malam itu. Gue cuma naruh hati gue, tekniknya nyusul. Itu keren banget sih. Iya, wajar 13 tahun itu. Maksudnya kalau waktu ketemu di open mic segala macam kelihatan apa namanya ada goalsnya, wah pengen masuk Suci waktu zaman-zaman sebelum Suci. Kelihatan maksudnya ini ya goals yang bakal aku tuju, open mic lebih rajin apa segala macam. Karena maksudnya ngeliat Rizky open mic aja, kok dia nyiapin segitunya ya untuk open mic gitu. Aku yang lo lihat di mana? Waktu main ke Jakbar. Oh, lo lagi main ke Jakbar? Iya, terus sempat dia ke Jogja, terus buat open mic segala macam. Dia nyiapin? Maksudnya itu kan disiapinnya bukan yang kayak kalau di daerah kan kayak naik hari Jumat, nyiapin Kamis gitu, nyiapin Rabu gitu. Iya. Tapi kayak ini di badannya bener-bener, ditulisnya bener-bener buat open mic. Iya, buat open mic. Cuma kalau kita lihat ya, ala-ala Rizky gitu. Udah kesamar semua teknik-tekniknya dia itu. Ya gak sih? Setupnya mana, punchline mana, kita udah sampai gak bisa nebak karena udah ngebaur kayak gitu. Nah menurut gue komika kalau udah mateng tuh gitu tuh. Kita udah gak bisa nebak lagi, gak bisa nebak ya. Kita udah gak bisa ngelihat dengan jernih mana setup, mana punchline, mana rule of three. Udah gak ada itu. Makanya kalau kita ngeliat Abdur sama kayak gitu, Buyar semua tuh udah gak kelihatan. Awe di stand up fest tuh udah tuh. Jadi kedewasaan panggung itu yang ngebawa mereka ngebawain materi mereka itu jauh tuh kedewasaan panggungnya anak-anak ini gitu. Nah beda sama komik baru, memang komik baru tuh setup, punchline tuh ketakar semua gitu. Nah rasanya kayaknya gara-gara keinginan buat lucunya itu tuh. Sedangkan kalau kita lihat Awe di stand up fest ngomongin soal penonton dari Bekasi, itu kan apa ya? Memang itu yang mau diceritain gitu. Terus makanya banyak orang datang ke gue. Kenapa sih bang kok makin kesini komik kayak cuman cerita doang? Kok kayak nggak jokes gitu? Lah emang ujungnya begitu gitu. Di Amerika yang industrinya udah mateng, ya semua komik kita buka di Netflix, ya kayak gitu semua. Ada pertanyaan yang nggak ada di IG tapi aku penasaran tanya ke Bang Radit. Waktu di kontennya Haji Andre kan ngomongin soal bahwa materi itu sebenarnya bisa dijabarkan dan didetailkan sampai 5-10 menit sampai 15 menit satu topik. Waktu ngomongin Andi Kurai kalau nggak salah. Komentar. Nah kalau buat Bang Radit, apa tandanya materi Bang Radit atau beat atau cerita itu benar-benar habis diperas? Udah nih selesai, terus kita pindah yuk ke beat lain gitu. Itu bagus tuh. Jadi, tergantung ininya, tergantung format joknya. Kalau storytelling sudah pasti ketika goalnya tercapai. Jadi gue sangat ingin sembuh dari waktu itu kan tenggorokan gue sakit. Tapi istri terus menerus ngajakin ngobrol sepanjang hari. Nah karakter tujuan halangan ini itu kan skema dari storynya. Dia selesai ya pasti ketika gue sembuh. Jadi as a story udah komplit tuh disembuh. Kalau udah sembuh ya udah selesai. Mungkin ada 1-2 aftermath dari semua ini tuh apa, bisalah 1-2 tag gitu bisa ditambahin. Tapi kalau secara story sudah selesai ketika goal dari story-nya tercapai, ujungnya tercapai. Sunpras sangat ingin pergi ke Jakarta tapi pacarnya lagi mau enif misalnya gitu. Ya itu goalnya tercapai ketika Sunpras mungkin balik ke Jogja. Jadi makanya gue suka banget storytelling karena gue tahu bagian-bagiannya yang kepake itu apa aja. Nah itu di saat itulah gue tahu materinya selesai. Nah diperas apa enggak? Diperas itu ada dua hal nih. Satu diperas untuk dibawa open mic, artinya gue nggak peduli itu lucu atau tidak.
Sama diperes ketika selesai open mic, diperes sampai jadi ramping banget. Nah, gue bicara soal diperes untuk open mic ya. Jadi gue ngeluarin semuanya untuk jadi satu dokumen untuk gue open mic, baik jelek maupun tidak. Nah, taunya cukup adalah ketika, jadi gue pertama nulis dulu, udah selesai. Kedua, gue buang. Jadi metode nulis gue itu gue nulis sebanyak-banyaknya, baru dibuang yang naik ke atas. Ya, ke atas kan udah pasti naik. Jadi ke atas buang. Radit naik gitu. Atau kemarin lusa dia, ya gue buang lusanya. Kemarin dia. Gitu loh, yang gitu-gitu gue rampingin gitu-gitu. Set. Udah, tinggal dulu, balik lagi, rampingin lagi. Oh masih ada nih, ini. Tambahin lagi mungkin dikit. Rampingin lagi dikit. Taunya selesai adalah ketika yang gue pindahin cuma titik. Nah itu gue. Oke. Jadi ketika udah nggak ada akses lemak dalam tanda kutip di dalam kalimatnya, tinggal titik-titik aja. Oke. Ini udah. Ini kayaknya koma di sini. Udah selesai berarti. Itu pertandanya. Kalau itu belum, sejadi-jadinya aja. Ini gue lagi nulis beat baru. Draft 1 beat baru gue ini 12 halaman. 1 beat? 1 beat. Ada 1 story. 12 Iya. halaman. Gue lagi nulis beat baru soal ada tragedi di rumah gue tuh. Dia lagi belajar melihara hewan, terus mati gitu. Nah itu gue ada 1 beat utuh tuh soal itu. Awal-awal 12, trim jadi 10. Trim jadi 9. Di 9 itu persis 4 hari yang lalu gue cuma titik koma doang. Jadi 9 selesai. Gue bungkus, gue simpan, jebret, siap open mic. Udah. Nah habis itu gue bikin beat baru lagi. Nah itu kan untuk itu tuh apa namanya dirampingkan dan segala macamnya. Nah aku tuh yang salut dari Bang Radit tuh yang nonton cerita sebelku, cerita sialku, cerita cintaku tuh mengingat detail-detail dari ceritanya. Nah kadang kan ada cerita yang mungkin usianya udah lebih dari 5 tahun, lebih dari 10 tahun. Itu caranya gimana Bang Radit? Maksudnya kan kalau yang di story wording kan cuma 1 kalimat. Betul. Kadang kita nggak tahu detail cerita di hari itu. Betul. Nah ketika membuat komedi dari situ, caranya Bang Radit merecall itu untuk kayak, oh ini bisa nih nanti untuk dibelokin segala macam. Betul. Nah itu betul. Itu bagus banget ya. Kebetulan karena yang di storyworthy gue, di jurnal 1 kalimat gue itu adalah hal yang paling berkesan di hari itu. Maka di hari itu gue tulis 1 kalimat, begitu gue baca lagi gue langsung ingat lagi. Nah tapi ada cara lainnya adalah sebenarnya gue tuh tahu banget ini akan jadi beat. Ketika gue kalau lagi duduk sama orang itu gue ceritain. Itu gue tahu banget tuh. Kayak pengalaman penyakit aneh gue di cerita sebelku lah. Itu kan jadi opening gue tuh. Itu gue cerita udah sering banget itu ke orang-orang. Tiap kali ketemu, kenapa Dit lagi gini, ya lagi gini, gue cerita. Kenapa lagi gini, gue cerita. Itu otomatis kan detail-detailnya kebangun sendiri kan. Karena kita ingat kita bawa-bawa terus gitu. Jadi cara curangnya dalam tanda kutip yaitu bahwa mungkin gak cuma 1 kalimat yang kita ambil, tapi ada juga 1 beat yang jadi strong banget dan detail banget karena kita udah sering ceritain gitu. Berarti yang cerita yang itu kejadian yang itu yang jadi opening, yang sempat juga teman-teman di komunitas tuh kaget karena kok bisa ya komika, ya mungkin karena kelasnya udah dari Bang Radit, membuka dengan beat se-strong itu. Membuat tragedi itu gitu. Apalagi di cerita sialku juga hampir mirip-mirip. Iya benar. Itu maksudnya kaget buat orang yang sering nonton YouTube-nya Bang Radit kan kayak loh gitu. Iya benar. Tapi nonton Bang Radit kan juga banyak yang mungkin usianya udah lanjut usia, terus ada yang bawa ibunya, bapaknya, terus diajak sama anaknya kan nonton. Bahasnya langsung ini nih bahasnya. Pertunjukan apa ini? Iya. Tapi lagi-lagi itu intensinya kan. Intensinya kan bukan untuk ngomong kasar. Intensinya bukan ngomong untuk ngapain. Tapi kan intensinya adalah gue bercerita ini seperti gue bercerita di teman. Karena di panggung ini adalah tempat gue jadi diri gue apa adanya gitu. Toh juga ada batas umur juga. Terus ruangnya tertutup juga gitu. Dan kayaknya kalau penonton tahu intensi itu semuanya akan baik-baik aja gitu. Kayak ada misalnya katakanlah ya, ini gue ini aja lah, gue ngasal aja. Ada opener tampil sebelum gue terus nggak lucu katakanlah. Terus gue ngemengin dia nih, dia nggak lucu gini.
Nah intensi gue tuh kan bukan mau mencelakakan dia dalam artian merendahkan reputasi dia, tapi gue ngeledek apa yang terjadi sebelumnya. Intensinya dulu ya. Intensinya dulu. Selama intensinya itu gue yakin penonton tahu. Tapi sebaliknya pun juga bisa tahu. Kalau intensinya gue jahat, gue naik ke panggung kayak tahu gitu nggak akan gue bawa lagi ke tour gue gini. Orang ketawa nih. Tapi kalau intensinya itu orang juga tahu. Pasti aura venue berubah tuh. Itu tuh marah gak sih gitu? Oh iya, ada rasa kayaknya beneran nih gitu. Iya, kayaknya beneran nih gitu. Kan gue suka ngeledekin penonton gue. Tapi adalah di satu tempat penonton gue melakukan sesuatu di venue lah. Yang mengganggu kenyamanan penonton lain. Nah itu gue ngomong. Dan orang tahu kalau itu intensinya bukan melawak. Meskipun gue belok-belokin dikit-dikit ya. Tahu gitu. Karena dia juga abis itu berhenti melakukan itu gitu. Apa ya gimana ya maksudnya ya? Pegangannya selalu di intention sih gitu. Di niat sebagai komik. Karena itu kelihatan banget tau. Ya mungkin karena niatnya apa, pilihan katanya juga mungkin agak sedikit beda. Atau kayak misal kalau niatnya jahat gak ada ketawa-ketawa kecil setelah ngomong. Mungkin. Ada. Atau rasa mata. Gue yang kayak gitu tuh gimana ya, mungkin gue udah kelamaan nulis juga ya. Jadi sekarang yang lebih gue perhatiin soal rasa sih. Satu pembawaan komik itu rasanya apa gitu. Kok rasanya gini ya, oh jangan intensinya ini gitu. Jadinya kayak gitu. Karena kalau kita mau adu teknik mah yang lebih jago nulis dan berkomedi banyak banget. Tapi kan rasa itu cuman kita yang punya, Sanpras. Perasaan sebagai bapak-bapak introvert, anak yang gak pernah dengerin dia, itu kan mau gue bawa ke atas panggung gitu. Mungkin juga penonton Abang Radit ngeliat mungkin di YouTube segala macem ada penasaran pengen tahu gimana sih rasanya jadi seorang Raditya Dika yang no filter gitu. Itu dia gue kan apa adanya di panggung. Apa adanya. Tapi kayak lagi-lagi kayak tadi kan gue ngomongin istri gue kan. Lumayan keras juga gue ngomongin istri gue di panggung gitu. Tapi kan istri gue juga naik panggung, dia juga nonton show-nya. Artinya kan intensinya memang bukan untuk membuat orang berpikir istri gue adalah orang yang tidak baik. Tapi bersenang-senang di antara kegelisahan aja gitu. Kalau ada yang mikir menjelekan beneran sih udah gak ketolong sih. Sama kayak waktu Bang Radit di story itu yang reading comprehension kita kenapa gini banget sih? Iya kenapa ya? Gue sekali-sekalinya gue capek banget gue. Yang soal tukang AC itu masih ingat banget. Berarti kita harus jadi tukang AC. Kenapa kesana? Iya. Tapi emang kan ini eranya dimana kebenaran itu menjadi milik orang yang menilai ya, bukan kebenaran yang objektif ya. Contoh ya, ini baru aja sebelum ketemu lo, gue habis ngobrol sama Rispo kan di sini. Terus dia ngomongin Yamaha X-Max. Terus gue nanya apa itu Yamaha X-Max. Dipotong lah sama orang taruh TikTok rame kan. Terus gue apa itu gitu. Terus kelihatan banget kupernya Radit sampai nggak tahu Yamaha X-Max. Terus ada lagi yang bilang bahwa dia nih pura-puranya jago banget. Nggak mungkin di dunia ini tidak ada yang tahu Yamaha X-Max gitu. Terus gue kayak emang gue nggak tahu gitu loh, gimana ya? Tapi emang itu semua orang harus tahu ya Yamaha X-Max? Enggak sih. Karena X-Max jarang. Oh gitu ya. Itu ada tuh lewat tuh di TikTok gue. Nah tapi kan ya lagi-lagi ya itulah maksudnya orang berpikir referensinya harus sama dengan diri dia. Dia ngerti motor, dia juga harus ngerti motor. Ya kan nggak semuanya kayak gitu. Sebenarnya mungkin percaya di balik Bang Radit ngomongin sesuatu yang mereka orang nggak tahu gitu. Makan sushi 2,5 juta gitu. Ada lagi yang bales. Coba kalau ngomongin soal luar negeri sama Radit gitu. Ya mungkin lo sama aja kayak gitu. Padahal kan gue juga gak tahu banget soal luar negeri ya. Maksudnya gue juga gak suka traveling. Berarti dia juga yang so tahu ya. Yang belain gue juga so tahu. Nggak, tapi artinya itulah. Nah makanya gue sangat menghindari kayak contoh ya. Di tempatnya Panji, kalau lo lihat gue bikin konten sama Panji makan di tempatnya Pras Teguh. Itu emang rese tuh orang tuh. Karena dia naruh kamera kan, dia kan nggak pakai kamera begini, ya kan dia pakai HP taruh situ, nggak kayak syuting. Jadilah gue ngobrol sama dia tuh kayak nggak syuting memang, kayak ngobrol sama sahabat aja sama temen. Keluarlah itu soal hidup sudah berjalan mundur lah apa, jadi morbid banget gue. Nah ketika ngobrol-ngobrol itu banyak banget gue pakai bahasa Inggris.
Oh iya. Jadi gue ngomong ada istilah bahasa Inggris apa keluar. Istilah bahasa Iya. Inggris apa keluar. Istilah bahasa Inggris keluar gitu kan. Terus di komen ada, Bang Radit ngomongnya bahasa Inggrisnya banyak gini-gini gak kayak biasanya gitu-gitu. Nah karena gue diajarin guru nulis gue bahwa perlakukan orang-orang referensinya gak sama kayak kita. Oh. Nah ini nyambung nih ke yang komen Sorismo nih. Makanya kalau stand up, balik lagi ke tadi, persis kayak lo bilang, gue tuh gak berpikir gue penting buat didengerin sebenarnya. Makanya payung kegelisahannya harus bagus. Nah kalau nanya, gimana bang kalau kita ngerasa cerita yang gue tulis itu gak sepenting itu buat orang? Semua beat gue ngerasa gitu masalahnya. Sehingga gue mayung-mayunginnya gitu. Makanya lo kalau perhatiin cerita Sialku, kan lo nonton kemarin tuh. Itu sebelum masuk ke beat-beat tuh biasanya gue payungin dulu. Kenapa ya suami itu gini-gini? Kenapa ya istri kayak gini-gini? Menjadi tua itu artinya mulai banyak apa yang kayak gitu-gitu. Karena kalau masuk itu gue gak yakin orang peduli. Nah hubungannya sama bahasa Inggris, itulah kenapa gue gak pernah pakai bahasa Inggris, istilah bahasa Inggris kalau lagi kayak gini nih. Karena gue tau kan di syuting. Ya ngapain gitu. Kan gue pengen orang lebih banyak ngerti dan nonton. Orang yang video Jackson Wang aja gue bilang ke anak-anak kayaknya gak ada yang nonton deh soalnya pakai bahasa Inggris. Tapi ternyata fansnya banyak gitu. Dan banyak yang ngerti bahasa Inggris juga ternyata. Tapi artinya memperlakukan penonton sebagai orang yang purely awam itu yang kan ngebantu kita naik ke panggung dengan si perspektif bahwa ya itu premis itu harus bagus, kegelisahan itu harus bagus, dipayunginnya harus bagus gitu. Aku jadi paham nih karena kalau misal kayak Bang Radit ngomongin di peserta suci kadang yang ini komik matang tuh yang menggunakan jeda. Kadang kan maksudnya Bang Radit kan mungkin secara payung agak sedikit memakan waktu sedikit lebih banyak lah untuk penonton biar. Oh iya, untuk establish itu. Untuk establish itu, Iya. untuk itu. Nah, aku kadang suka insecure tuh kadang kalau misalkan ikut lomba lawannya komik-komik Jakarta selalu dibilang, "Oh nih, Sanpas nih pace-nya pace show." Nggak cocok buat lomba begini gitu. Iya. Nah, kadang tuh ada di persimpangan untuk apakah aku harus mengikuti gaya main sini komik-komik Jakarta untuk pokoknya jeda sedikit mau nggak mau ada half punch. Mau kayak apapun ada half punch atau ya tetap stay di cara mainku yang lebih sedikit punch-nya tapi ya mungkin untuk kejelasan lebih oke. Gue tuh ngerasa apapun harus dilakuin untuk melayani kepentingan materinya. Kalau memang perlu jeda panjang dan penjelasan yang panjang, ya nggak apa-apa kalau buat gue. Selama rasanya masih bisa ke deliver. Perlu nggak half punch? Ya kalau dalam konteks kompetisi sih kayaknya perlu ya. Supaya nggak terlihat jauh banget gitu secara LPM gitu. Tapi kan kayak Rizky aja kemarin, ingat aku nama aku Hari. Itu kan jeda ini. Itu karena rasanya tuh ada gitu. Jadi buat gue sih nggak apa-apa kalau ada jeda selama masih engaging buat penontonnya gitu. Gue takutnya ya pendapat-pendapat kayak gitu hanya ngelihat di permukaan aja. Sama kayak kita nonton, kita baca rating TV lah. Ada sinetron, ratingnya tinggi. Pas dicek ternyata hari itu ada karakternya digampar. Pak gitu, rating tinggi pak. Terus stasiun TV lain ngambil data kan. Kita harus bikin adegan digampar. Karena ratingnya tinggi. Pas dia nyoba ternyata gak ngaruh. Nah yang kita lihat digampar rating tinggi. Padahal kita gak tahu. Rating tinggi karena mungkin penonton udah saking keselnya sama karakter ini. Menunggu momen dia ditampar. Akhirnya ditampar. Pak ratingnya tinggi. Jadi orang tuh gak melihat konteksnya. Konteks. Kenapa ini berhasil untuk ini. Nah jangan sampai omongan-omongan soal yang namanya kompetisi gak boleh pelan. Takutnya jadi seperti yang soal gampar rating tinggi gitu loh. Jangan-jangan pelannya itu ya memang tidak dirangkai untuk lebih engage. Jangan-jangan ngomongnya pelan tapi di depan gak di establish bahwa gue mau ngomongin apa. Katakanlah gitu ya. Katakanlah kayak gitu. Karena Faisal Agung panjang dia tuh. Panjang. Apalagi pas dia cerita soal bottom tree itu loh. Aduh lucu banget. Itu masih dengan pace dia juga. Tapi kan ada bedanya. Ada emosinya di situ. Yang gitu-gitu sih. Gitu. Iya. Soalnya kayak teman-teman yang di daerah tuh kalau misalkan ada lomba online base-nya Jakarta, itu udah minder duluan dengan pace-ku segini susah deh kayaknya ngelawan komik-komik Jakarta nih yang LPM-nya kenceng-kenceng banget. Iya ya.
Tapi komik Jakarta kan juga banyak yang agak lebih santuy kan ngomongnya. Betul. Tapi kalau di daerah ada sebutan nama Macan Lomba tuh yang ikut misal siapa-siapa gitu terus ngelihat waduh musuhnya ini lagi gitu. Udah drop duluan gitu. Iya. Gua kalau untuk itu sih gua nggak terlalu ngerti ya karena gua nggak paham konteks lomba tuh kayak gimana. Tapi kalau di Suci mungkin karena 3 menit juga kali ya. Oh iya. 3 menit 5 menit jadi ngedelivernya tuh bisa kita ngelihatnya bisa utuh gitu. Oh ini tuh dia bawa ini kayak gini. Sama kayak Dodit dulu lah. Oh ini juga waktu aku bikin konten itu sih ini yang banyak teman-teman yang berharap ini dijawab sama Bang Radit. Boleh aja. Yaitu adalah perihal Bang Radit yang ngomong soal stand up itu adalah soal percakapan. Percakapan, soal ngobrol antara kita, conversation kita dengan penonton. Nah, itu kan memang ada aspek sedikit improvisasi untuk merangkai kata-kata di atas panggung. Iya. Nah, sedangkan ada beberapa komika yang baru memulai yang secara mungkin skill public speakingnya tuh masih di bawah rata-rata. Betul. Karena mungkin introvert, nggak kebiasa tapi pengen stand up. Nah, untuk mencapai itunya tuh ada tips tertentu nggak untuk ke situ? Karena untuk ngafalin materi yang ditulis aja sulit gitu. Apalagi untuk ada improve. Bahkan ada misalnya teman-teman yang kayak, Mas aku tuh susah improve, jangankan improve, aku dapat ketawa sekali, blank. Nggak pernah dapat ketawa. Sekali dapat ketawa, ngeblank. Harus apa aku ini gitu. Ada apa? Iya. Oke. Jadi memang semua ada tahapannya. Sama kayak kita latihan karate lah ya. Atau taekwondo kan gak langsung diajarin bacagi gitu. Kemarin anak gue si Aca itu sama Alia. Gue masukin les Jiu-Jitsu Brazil. Wah Brazil yang ngunci-ngunci gitu. Yang di bawah. Yang ngunci-ngunci. Kita pergi ke daerah Senopati. Masuk kelas itu. Terus gue ngeliat kan. Kok nggak ada latihan mukul, nggak ada apanya, kok nggak ada yang gulat, nggak ada apa gitu. Terus si Anissa bilang ya namanya juga kelas pertama, diajarinnya masih yang dari dasar dulu. Gimana orang mau bergumul di lantai kalau baru mulai. Terus mulainya gimana? Gue nanya kan. Terus Anissa nontonin. Ini coba kamu lihat deh. Jadi ternyata Aca kan umur 4 tahun anak gue. Iya. Dibikin lingkaran cuman adu dorong doang. Adu dorong sesama itu. Iya, sesama teman atau sama instruktur. Adu dorong mana yang bisa ngeluarin si orang itu dari garis, dari buletan. Jujutsu kan setahu gue ya nggak gitu kan. Itu kan kayak sumo kan sebenarnya. Setelah kelas itu gue mikir gitu. Oh, mungkin yang mau dilatih ya itu dulu. Bahwa biasa one on one. Biasa berpegangan, biasa ini segala macam, tangan ketemu tangan, biasa nge-struggle gitu, biasa menerima balasan dari bentuk dorongan. Terus gue pikir-pikir, oh iya ya, nggak ada yang bisa langsung, nggak mungkin gue berharap anak gue masuk tiba-tiba, udah gitu kan nggak mungkin kan. Dan instrukturnya digituin. udah, nggak mungkin kan. Jadi sama kayak stand up kayak gitu. Sebenarnya yang kurang dari gue menyampaikan adalah mungkin seharusnya yang gue bilang di level paling tingginya stand up itu ketika lo bisa membuat itu seperti percakapan. Seharusnya konteksnya itu sebenarnya. Karena itu pada akhirnya harus seperti memang bercakapan dan kalau belum bisa dibuat seperti itu, taruh dulu aja di kepala. Bahwa gue ngapalin materi gue oke. Gue mau bawain setup punchline gue oke. Tapi gue jangan pernah lupa bahwa ini gue bukan ditaruh dan dipencet play. Gue tuh bukan robot. Gue bukan yang selamat malam Bapak Ibu. Nah kita sambut. Selamat malam Bapak Ibu. Paling itu. Itu dulu. Itu kalau pemula buang itu dulu. Buang bahwa lu ke atas panggung megang mikrofon terus seperti ada tombol di kepala dipencet on. Terus ngebadanin lu selama 5 hari ke belakang itu yang lo keluarin. Ucis ngebadanin. Itu gue konsep yang asing buat gue. Karena dari awal gue belajar itu gak pernah ada ngebadanin. Ngebadanin itu bukan teknik yang gue pelajarin, gue pakai. Bahkan gue gak ngeh. Ada yang namanya ngebadanin. Makanya pas awal-awal stand up mulai tuh
dari Panji deh kalau nggak salah tuh. Dia lagi ngebadanin gitu. Ya buat gue, kalau kayak ya tiap orang beda-beda ya. Kalau buat gue pribadi kan ada conversation. Kalau ngebadanin justru mindset gue akan menjadi gue nge-rehearse penampilan. Gitu loh maksudnya. Jadi artinya ada kepura-puraan yang timbul di atas panggung bahwa ini materi gue dan gue kasih ke lu. Ada rasa itu. Bukan yang gue di atas panggung mau dengerin gue nggak? Gue punya sesuatu nih. Ada feel itu. Berarti lo kalau lihat gue di show gue, kalau di backstage gue cuma tiduran doang biasanya memang gitu. Cara yang lebih tepat buat gue apa? Kalau buat gue ada satu orang terus gue ceritain. Oh, jadi ngebadaninnya dalam tanda kutip ada lawannya gitu untuk ngobrol, untuk apa, untuk biar ada rasanya yang biar. Iya. Dan gue ceritainnya runut. Gue bilang kayak, misal sama Winnie ya developer gue. Win, oke, show pertama nih gitu. Oh iya bang, gimana bang? Gue bukanya gini nih. Selamat malam, gini. Setelah gue lanjut ke, tau gak sih, ini gue udah mulai gini gitu. Bukan yang selamat malam gini. Tahu gak sih? Gini. Nah ini begitu udah tahu gak sih? Nah itu tuh udah pura-pura tuh. Baru nanti takutnya ketika di panggung pengennya kayak apa, itunya yang malah gitunya gestur itu yang keluar, bukan gestur santai yang beneran natural. Iya. Karena ini percakapan kan. Lo pernah nggak? Misalnya gimana ya? Lo berempat lagi duduk lah bareng gitu. Iya. Terus gue dari mobil kan turun tuh. Terus gue lagi cerita soal misalnya hari kemarin lah gue di pestanya Jackson Wang, gue diundang. Tiba-tiba ya. Sama artis-artis lain gitu. Pusing banget gue kan karena banyak orang gitu. Terus gue mau cerita itu ke kalian, gue gak sabar gue mau ceritain. Kan gak mungkin gue jalan menuju kalian ngumpul terus kayak, kemarin tuh gue di pestanya Jackson Wang. Ngerti gak maksud gue? Terus gue datang kan, biasanya dong. Kan enggak. Gue ngapain? Ya gue cuma mikirin doang. Oh ya nanti gue cerita ini kali ya. Supaya rasanya kayak percakapan. Berarti kalau Bang Radit nulisnya udah dalam bentuk dalam tanda kutip percakapannya. Karena kan kalau misalnya aku nulis ya kayak udah diatur gitu untuk titik komen segala macem. Terus pas ketika ngebacain lagi ketika nulis, oh nadanya begini. Tapi kalau Bang Radit emang udah ya udah begini kalau aku cara nyeritain orang, inilah yang aku tulis gitu. Iya, karena gua kalau nulis itu sedetil-detilnya. Sama kayak lo bilang, sedetil-detilnya, nanti titik koma jedanya apa, sedetil-detilnya jebret, tapi nggak gue apalin. Nggak gue apalin. Nah ini rahasia yang gue temuin lagi nih. Dan gue baru nemu ini setelah gue berjalan dari cerita cintaku sampai cerita sialku. Gue baru ngeh nih setelah ngelakuin sepanjang ini. Sebelumnya kan SUCRD gue taruh di YouTube. Iya. Ini masih pakai cara yang lama nih. Tapi dari mulai show-show gue yang sekarang ini adalah satu hal yang baru gue sadarin nih. Materi itu ditulisnya di atas panggung. Bukan di rumah. Di rumah adalah persiapan kita. Menulisnya itu di panggung. Ketika lu gak ngafalin plek-plekan, lu akan mencari cara yang paling natural untuk menyambungkan satu kalimat ke kalimat yang lain. Seperti lu sedang bercakap-cakap. Misalnya kan gue datang terus kayak terus gue cerita ke lu atau cerita di panggung soal gue malu deh kalau gue masih suka sombong jadi orang. Karena artis Korea aja datang ke sini baik hati banget. Dalam levelnya dia kemarin itu seharusnya dia jauh lebih sombong daripada gue gitu. Nah itu argumen. Baru masuk ke gue tuh gak nyangka abis dia pulang tuh dia DM gue apa segala macem, dia fallback bla bla bla. Nah itu jadi cerita. Rasanya harus kayak gitu di atas panggung. Nah itu gue sambil nulis di atas panggung. Di rumah sih udah jadi. Tapi di atas panggung gue menulis lebih rapih gitu. Gue gak ngafalin. Baru abis itu pulang dirapiin lagi. Next open mic gak usah ngafal lagi. Tapi kan udah pernah nulis nih. Diceritain lagi. Kemarin tuh kayak kepanjangan di bagian sini. Hari ini pas open mic gue edit deh gitu. Itu di penampilan keberapa Bang Radit udah ngelock? Oh ini nih udah dicari paling optimal. Kalau dari show-nya. Atau dari open mic udah ngelock? Open mic yang katanya ada berapa orang. Iya nanti ada 3 orang. Terus dari situ udah ngelock atau? Ngelock tuh maksudnya gimana? Maksudnya berarti begini cara aku menampilkan materi ini di atas panggung. Atau selama show ini ada aja pertumbuhan-pertumbuhan. Oh ada. Baiknya begini ini. Ada hal kecilnya begini. Tiap. Iya. Yang pas di Jogja yang lo nonton.
show 1 selesai, kan di area luar tuh. Manggil Winnie, si developer gue, nanya, yang masih gak lucu yang mana? Bang, tadi kayaknya yang ini udah waktunya kita ganti sama ini gitu. Coba gue rapiin gini-gini. Buat malam gitu. Terus malam selesai, abis itu dari Jogja gue lupa gue kemana. Di kota itu, di kota selanjutnya, Winnie nyamperin gue. Bang, kemarin di Jogja, catatanku gini gitu. Bahkan Winnie aja, kalau di Jakarta ya gue gak tahu ke luar kota. Itu begitu selesai show, suka masuk ke WC, nanyain ke penonton. Kan dia cewek, nanyain. Tadi yang paling diinget yang mana? Ya masih kayaknya bisa dikurangin yang mana gitu. Nanti dia report ke gue. Jadi feedback terus. Itu. Seru ya? Berarti untuk komika pemula minimal punya developer 1. Nyari uang lebih keras untuk punya developer 1. Atau teman ngedengerin. Itu. Itu aja. Itu. Comedy Buddy kan berangkat dari situ. Untuk lo ngeluarin ke orang gitu kan. Jadi teman ngedengerin aja. Gak perlu komedian profesional ya. Iya. Sebelum gue rekrut Winnie, sebelum gue ke Gilang sama Yono Bakri sama Rais kalau di cerita sebelku, itu ke Anissa dulu. Sayang nih materi aku menurut kamu gimana? Atau lagi ngobrol sama orang dikeluarin beat-beatnya gitu. Iya, kadang orang lebih awam nggak tahu sih kalau sama komik kepalanya udah mikirin punchline. Bisa aku masukin apa nih? Bisa aku tambahin apa? Iya, gue udah nggak sama komik sekarang kalau develop. Jadi lagi sama orang biasa aja. Orang biasa. Okay. Tapi penting itu Sunpras menurut gue. Iya. Biasanya ke pacar sih. Iya. Iya. Lo ada pacar kan? Iya. Lebih apa ya? Karena dia juga penonton stand up. Yeah. Walaupun gak ngerti teknik, tapi dia yang ini kurang lagi ini nggak usah nih terlalu basa-basi segala macam. Oh, ya ini dibanding kalau sama temen. Nah kalau sama komik ya, kadang udah mah ngasih punchline doang. Ya udah bagus gitu. Iya, gak mau mikir lebih, gak mau jujur gitu, maksudnya gak apa-apa kalau sama komik misalnya one on one ngobrol jelek tadi yang ini kurang. Iya. Paham. Ada gitu-gitunya. Makanya ini mentoring pertama Suci yang gue bilang ke anak-anak Suci ini Suci 11 ya. 11. Iya. Suci 11 kemarin gue bilang, tahu nggak materi itu ditulis di atas panggung. Jadi lo harus banyak-banyakin bikin panggungnya. Lo tampil seminggu sekali, 5 hari itu gimana caranya lo bawa di atas panggung. So, mereka bilang open mic-nya cuma sekali dari Kompas. Yeah. Nah panggung itu gak melulu harus naik ke atas panggung gitu. Tapi lo bikin panggung dalam tanda kutip, kumpulin 3 teman, lo ngomong depan mereka. Karena semakin kita sering ngomongin depan orang, semakin kita akan mencari lucunya, ngedit gak lucunya gitu-gitu loh, ngerapi-rapiin. Itu doang sih. Iya. Kadang kalau yang misalnya kalau contohnya kayak aku di Jogja, ya akhirnya open mic sekali seminggu itu yang dijadikan tempat dia menampilkan itu ke orang, sehingga untuk perbaikan dan apa segala macam butuh waktu yang lebih lama gitu. Itu kelamaan gak sih? Iya. Seminggu kelamaan. Kelamaan. Gue dalam fase menulis nih kan lagi fase development. Development itu memang seminggu sekali. Cuman ketika ditampilkan, diomongin kemana-mana sih tiap kali ketemu orang sekarang. Gue cerita kemarin gue gini. Itu sekali ngetes juga sebenarnya. Kemarin gue gini. Gue rapin lagi. Nanti makin dekat waktunya open mic, development makin sering lagi. Pertanyaan lo tadi apa sih? Gue lupa lagi. Tadi itu apa ya? Saking jauhnya. Ngalor ngidulnya. Kejauhan ngalor ngidulnya. Oh ini apakah sudah jadi ketika open mic yang sedikit orang gitu kan? Iya. Oh iya. Belum sama sekali. Belum. Karena tadi gue bilang prosesnya itu dirapiin terus. Okay. Patokan gue tuh siap show itu 7 kali. Patokan gue. Setiap show 7 kali open mic. Siap show. Oh siap show 7 kali open mic. Ini ngelok. Kemudian iya. Bisa. Udah 7 kali udah bisa show. Okay. Menurut gue. Effortnya Bang Radit yang aku selalu nggak masuk akal gitu. Kenapa tuh? Maksudnya kayak ini nulis materi cerita salku masih 2 kota lagi kan? Masih 2 kota lagi selesai. Lagi. Nah tapi udah ngedevelop untuk materi selanjutnya. Lagi proses development. Lagi proses. Nah kayak kok banyak waktu luang gitu. Nulis buku gitu apa segala macam. Kadang lihat kayak wah untuk sampai punya materi 1 set stand up tuh kayak kok agak lama gitu segala macam. Oke, lo tulis apa Timun Jelita aja udah mau kedua. udah mau rilis. Jujur, aku tuh maksudnya udah tahu Timun Jelita. Terus belum beli nih. Iya. Terus Bang Radit ngumumin mau ada Timun Jelita kedua.
Masa aku belum baca gitu. Dan kapan dia nulis, bukan lagi tur. Bukan lagi tur. Ini kan rilisnya bareng lagunya. Betul, gue udah 4 lagi juga. Dan nggak tahu, gue tuh emang nggak bisa berhenti mikir. Nah, di off cam akan gue kasih tahu kenapa ya. Ini ada hal lain soalnya. Tapi gue tuh tipe yang emang nggak bisa berhenti mikir gitu. Kayak kemarinnya kita lagi nongkrong di sini sama anak-anak. Si Fadil lagi, lo cuti apa kemana ya? Oh, emang nggak lembur ya waktu itu ya? Minggu kan? Iya. Si Fadil lagi nggak lembur. Terus gue lagi, nggak tahu, gue lagi ngobrol sama Rais. Bikin D&D season 2 kali ya? Gue bilang gitu. Terus langsung dapat siapa pemainnya, bintang tamunya siapa, tanggal berapa syuting. Tiba-tiba gue WA dia. Dia pasti kaget di rumah. Lu kaget gak? Hah? Ya excited ya. Bikin D&D lagi sama Indra Aziz sama Pandu. Dan itu idenya nggak tahu lagi gitu aja. Kayak nggak bisa berhenti mikir aja gue. Kayak apa gitu. Nggak tahu kenapa, mungkin dilatih dari muda harus kayak gitu kali ya. Kayaknya. Iya. Soalnya kalau misalnya kayak di komik aja kadang ya ada mood-moodannya kayak aduh ide nggak muncul, maksudnya udah ada yang mau ditulis tapi ini digimanain gitu. Nggak bisa itu ide itu nggak bisa dimunculin. Ide jangan pernah ditunggu muncul, karena itu jadi alasan kita untuk tidak ngapa-ngapain. Ide itu dipaksa menurut gue. Lebih dipaksa ya. Paksa aja datang gitu. Jadinya jelek, ya nggak apa-apa. Kan jelek itu bahan buat jadi bagus. Tapi kalau nggak ada nggak bisa diapa-apain. Kayaknya gara-gara itu deh. Gara-gara gue biasa untuk tidak nunggu ide. Kapanpun harus mikir gitu. Itu gara-gara itu guru gue. Boleh pertanyaan terakhir nggak Bang Radit? Ambil. Terakhir ini, aduh kayaknya sudah lama juga ini. Nah Apa ini tuh? terakhir adalah apa yang akan Bang Radit lakukan atau Bang Radit bahas ketika nanti di masa depan Aca dan Alia sudah besar, terus bilang ke Bang Radit, Papa, aku nggak mau dijadiin materi stand up lagi. Lucu lagi. lucu. Berhenti ngomongin aku di stand up Papa. Lucu. Itu kalau nggak salah si Panji ya juga kayak gitu ya. Aku sih sebenarnya Anaknya. penasaran ngelihat ya Panji. Terus ngelihat Gabriel Iglesias. Si Fluffy dia di satu spesialnya itu bilang anakku tuh udah gede dan udah bilang berhenti nggak bisa, jangan bahas aku di stand up-nya lagi. Oke. Kalau memang itu terjadi ya pasti tidak akan gue bahas. Oke. Kalau memang itu terjadi. Cuman tapi lagi-lagi soal intensi ya. Intensi gue kan, gue sebagai objek yang sering merasa ditindas di rumah ya. Itu kegelisahan gue ya. Kalau suatu hari anak gue bilang, Pak kayaknya nggak usah bahas lagi, atau istri gue lah ya. Yeah. Ini paling mungkin sih istri gue. Paling mungkin istri gue. Istri gue suatu hari bangun dari tidurnya terus bilang, kayaknya stop ya bahas-bahas aku ya. Ya gue kan nyari hal lain. Dan mungkin jadi kegelisahan baru kan. Kegelisahan gue adalah punya keluarga yang gak mau punya urusan sama gue. Ya gue kan nyari kegelisahan baru. Tapi gue selalu percaya kegelisahan itu pasti ada kapan aja, di mana aja. Jadi gimana caranya kita nangkep itu dan selalu tumbuh. Gue menghabiskan masa muda gue dengan ngomongin jomblo dan cinta. Karena memang kegelisahan gue itu sekarang udah hampir gak pernah lagi gitu. Karena kegelisahan gue berubah menjadi seorang bapak. Nah ketika anak gue gede dengan segala perkembangannya, mungkin kegelisahannya baru lagi. Gimana rasanya ditinggalin anak sekolah, gimana rasanya ditinggalin anak yang mungkin sudah tinggal di asrama lah katakan. Anehnya stand up tuh itu tahu, makin tua kayaknya makin baik gitu. Kalau gue ngeliat di luar ya. George Carlin aja umur berapa tuh? Ya 70-an yang Iya, dia sebelum sampai meninggal. duduk stand up-nya. Ya kita lihat kegelisahan baru apa lagi yang mungkin muncul di masa-masa kebelakang. Cerita XXX 2050 gitu. 2045 Indonesia emas tuh Bang Radit bikin. Tapi by the way, meskipun gue udah nyiapin show baru, gue nggak tahu kapan ya. Maksudnya gue juga nggak tahu. Oh. Jadi mungkin aja nggak jadi show. Oh, Itu bentuknya bisa lain, juga. bentuknya Ya lain. apapun itu. Sanpras, thank you Sanpras. Ayo juga terima kasih. Mau nanya Gilang nih, Gilang kreatif kita. Ini yang dipeluk. Yang dipeluk Jackson Wang. Ya. Gue lagi sering ngasih kesempatan dia nanya. Wah. Siapa tahu ada rasa penasaran dia juga kan. Karena biasanya nyiapin materi gue. Materi apa? Materi podcast. Mas Sanpras adalah salah satu orang yang berhasil jadiin sosial media sebagai media. Oh iya. Jadi komedian, terus orang-orang yang mau belajar komedi nge-refernya ke akunnya Mas Sanpras. Iya. Sebenarnya aku penasaran soal misi di balik itu sebenarnya.
ketika Mas Sunpress bikin sebuah postingan gitu, Heeh. Masnya sendiri tuh pengen dapat apa, terus pengen orang lain ngambil action apa. Oh. Gitu. Selayaknya media kan kalau ada media orang ngeresponnya pakai marah, sedih. Iya. Nah, Mas Sunpress tuh di posisi yang mana gitu? Wah, oke. Itu aja, Bang. Oke. Yes. Sebenarnya karena tadi awal intensinya untuk bikin konten si belajar stand up ini adalah buat teman-teman di Jogja. Kalau misalkan kayak, Mas aku mau tanya soal bikin materi storytelling gimana awalnya, atau bikin materi rule of three itu gimana. Nah aku bisa kasih linknya tuh, link postingannya. Yaudah nih baca aja. Nah ternyata ya alhamdulillah juga sih banyak komunitas yang akhirnya terbantu gitu untuk kayak pakai akun komunitasnya gitu, Mas makasih ya udah bikin postingan ini buat teman-teman belajar. Jadi yang tadinya untuk aku biar katakanlah kalau ditanya aku nggak lupa karena aku sudah mendokumentasikannya dalam bentuk postingan, ternyata juga bisa buat ya udah nih. Kadang ada misal kayak dari komunitas mana pengen tanya misal ke Bang Radit. Iya. Nah akhirnya aku menggunakan itu untuk ya udah bisa nggak ya kalau aku tanya itu ke Bang Radit nanti biar aku juga teruskan ke teman-teman misalnya video ini atau segala macam. Iya. Nanti perbincangan kapan bisa aku bagi juga. Jadi ya mungkin ya perpanjangan tangan ke teman-teman yang mungkin secara informasi masih belum sebanyak itu segala macam. Karena kan ada Bang Radit kayak misal sebuah komunitas yang dalam tanda kutip tidak punya abang-abangan yang bisa memberikan petuah-petuah, bisa memberikan insight-insight menarik gitu. Jadi belajarnya masih itu. Nah dengan adanya aku sih harapannya juga misalnya tambahan referensi sedikit gitu, walaupun ada segala macam. Kadang juga pengen tahu di Jogja gimana sih komunitasnya. Nah itu bisa aku bagi lewat. Ya intinya harapannya bisa bantu orang buat belajar stand up, terutama buat tempat-tempat yang mungkin tidak ada orang buat ditanya. Nah next buat lo apa, Sunpress? Lo ada project apa? Kebetulan kan sekolah pecahkan bikin basic comedy. Waktu itu kan kalau nggak salah kemarin Bang Radit ngisi ya? Ngisi personal branding. Nah itu kan sekolah pecahkan yang semester 2. Nah aku kebetulan ditunjuk sama pecahkan buat ngajar cabang Jogja. Oh I see. Jadi bikin hybrid di Jogja. Serius? Iya. Seru banget. Udah buka? Pendaftaran udah buka. Oh, udah buka, bisa beli di pecahkan.com. Pecahkan.com. Jadi kesibukannya itu lagi ngajar. Lagi ya karena mulai kelasnya kalau nggak salah antara April atau Mei. Mulai kelas pertamanya. Kalau special show atau apa? Masih ngumpulin Bang Radit. Materi. Iya, paling kalau nggak salah pecahkan ada ini jadi aku Abraham Tino, tahu, Iqbal Kutul, terus ada beberapa teman lain, Koko sama Agang itu bikin sesi namanya Comedy Discord. Oh iya gue tahu tuh, lucu banget. Maksudnya menarik banget. Iya, jadi Comedy Discord itu sharing materi di Discord. Jadi ngobrol tiap Kamis malam, teman-teman bisa setor materi tertulis ataupun video. Nanti kita review bareng-bareng, nonton. Jadi semalam nonton 3 video segala macam. Nanti di akhir bulan ada lomba. Jadi lomba kayak kalau Bang Radit yang komedi tanpa ketemu. Iya, nggak ketemu tuh. Iya, nah itu sama pakai Discord. Hadiahnya dari saweran yang mau nonton lombanya. Oh, mau nonton tuh nonton langsung. Nonton, jadi kalau di Discord bisa bikin room khusus. Nanti linknya itu akan dibuka, dikasih ke teman-teman yang nyawer. Nah itu prize poolnya dari situ. Oh, menarik juga ya. Tapi videonya ada? Iya live. Jadi langsung di itu si komikanya tampil. Ya mau nanti nge-like, mau nanti gimana, ya itu urusan teman-teman yang tampil. Gimana cara gabung Discord-nya? Kalau pakai link bit.ly/comediscord kayaknya besar. Itu nanti Comediscord. Iya, nanti di situ nanti ada. Seru banget. Udah berapa member itu? 1.000 Bang Red. Wih. Dari seluruh Indonesia. Gokil. Bung. Ini tahun kedua. Oh, gue tuh gak ngerti sama sekali tuh Discord-Discordan tuh. Berarti ada yang privilege member, admin gitu deh? Iya, ada. Jadi ada ruangan khusus gitu-gitu. Sebenarnya kalau buat kayak Bang Radit bikin Discord channel gitu untuk berbagi hal gitu. Seru sih. Seru. Oke, dengan ini ngabuburit nanya-nanya sudah selesai. Kita akan balik lagi ke studio dan kita akan break dulu upload video untuk berapa lama? Nggak tahu lah, kantor libur lah. Pokoknya kantor libur. Kalau nanti di YouTube channel gue nggak ada video naik, ya karena memang pada libur. Gue juga mau libur soalnya. Thank you semua.